Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari malapetaka. Langsung saja informasi hari ini dari toko kripto, exchange kripto di Indonesia yang terregulasi resmi oleh pemerintah Republik Indonesia. Toko kripto hadirkan fitur bukti pajak pengguna kripto, pengguna dukung PMK 68. Langsung saja sahabatku ya, kita bacakan di sini. Toko kripto platform pedagang aset kripto yang resmi terdaftar di Bapeti. Kementerian Perdagangan senantiasa menjalankan regulasi dan regulasi terkait industri aset digital di Indonesia. Salah satu regulasi yang telah dijalankan adalah mengenai pajak transaksi aset kripto. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan atau lebih dikenal dengan PMK nomor 68/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Peraturan tersebut telah berlaku sejak 1 Mei 2022. Sahabat CCTV Sip dimanapun berada, untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pengguna, toko kripto meluncurkan fitur yang menyediakan laporan atas transaksi yang dilakukan pengguna dan bukti pajak secara berkala sesuai dengan regulasi PMK 68 yang berlaku. Jadi pemerintah ini untuk penghasilan pajak dari aset perdagangan kripto sahabatku ya, ini sangat luar biasa ya, melebihi dari pajak saham sahabatku. Fitur ini juga menjadi bukti transparansi yang dijalankan toko kripto atau TKO kepada seluruh pelanggannya. Fitur bukti pajak. VP Corporate Communication toko kripto Rika Handayani mengatakan fitur bukti pajak ini akan memudahkan pengguna dalam melihat transaksi yang dilakukan usernya. Itu berarti sahabat ya, jadi setiap user itu yang bertransaksi di toko kripto bisa melihat pajak yang digunakan dalam transaksinya. Kedepannya nanti akan ada peningkatan fitur bukti pajak yang bisa menjadi salah satu instrumen pelaporan yang dibutuhkan dalam proses pelaporan SPT. Pedagang aset kripto diwajibkan untuk menyediakan bukti potong pajak bagi para pengguna yang sudah mendaftarkan NPWP. Nah, ini bagaimana dengan pengguna toko kripto yang belum memiliki NPWP, sahabatku ya? Jadi sebagai salah satu pedagang aset kripto yang terdaftar resmi di Indonesia, toko kripto senantiasa selalu mematuhi regulasi yang ada. Salah satunya terkait PMK 68. Seiring berjalannya waktu penerapan, toko kripto memiliki fitur bukti pajak sebagai bentuk transparansi dan membantu pelanggan dalam melihat transaksi yang dilakukannya, kata Rika. Fitur bukti pajak ini menyediakan data perincian seperti kelengkapan transaksi perdagangan yang dilakukan pelanggan toko kripto, nama dan pemungut NPWP, tarif pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penghasilan PPh hingga status pembayaran pajak. Fitur ini bisa diakses oleh pelanggan melalui platform desktop atau situs toko kripto. Rika menjelaskan, pajak PPN dan PPh yang berasal dari transaksi perdagangan aset kripto, pelanggan secara otomatis dipungut atau dipotong oleh toko kripto dan disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan. Pelanggan toko kripto tidak perlu khawatir akan ada biaya tambahan atas transaksi pembelian maupun penjualan aset kripto. Sahabat CCTV Sip dimanapun berada, jadi pemerintah juga rencananya akan membuat exchange yang BUMN lah ya, istilahnya itu dikelola oleh pemerintah. Jadi mungkin untuk segi keamanannya lagi yang bertanggung jawab itu ya pemerintah, itu sahabatku rencananya. Tetapi toko kripto ini juga cukup bagus sahabatku, saya sudah menggunakan lama juga ini ya, bertahun-tahun, lumayan ini bagus, sangat ringan biayanya juga transaksinya. Kalau pajak
kemungkinan sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, tetapi kalau transaksi lainnya, potongan-potongan biaya lainnya itu sangat rendah ya di toko kripto ini ya. Saya tidak promo, tapi apa yang saya gunakan itu memang benar. Dibanding dengan yang lainnya itu mungkin toko kripto ini agak murah sahabatku ya. Lanjut, sesuai peraturan PMK 68, setiap transaksi aset kripto pelanggan akan menanggung pajak masing-masing dengan tarif PPN dan PPh final senilai total 0,21%. Untuk sementara, toko kripto akan mengintegrasikan pajak transaksi aset kripto sebagai bagian dari trading fee. Nah, masuknya gini sahabatku ya. Jadi untuk sementara untuk PPh final ini yang 0,21% ini dibebankan di pajak trading fee ya. Trading fee di saat kita berdagang itu ada fee-nya itu biasanya ya. Sehingga akan menyesuaikan menjadi 0,31%. Nah, penambahan ya. 0,21 ditambah 10%, 0,10% berarti 0,31 ya. Trading fee-nya 0,1% sahabatku ya. Jadi plus PPN PPh sebesar 0,21%. Itu totalnya ya. Include-nya ya kita dipotong 0,31% sahabatku ya. Dipastikan seluruh pelanggan toko kripto sudah membayar pajak transaksi kripto sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi bagi sahabatku yang menggunakan wallet terregulasi pemerintah Indonesia, itu berarti Anda adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang taat pajak, karena otomatis jelas Anda membayar pajak sahabatku ya. Seandainya walaupun sahabatku ini mencari uangnya di luar negeri pun, tetapi untuk mencairkan dengan IDR atau menjadikan rupiahnya tetap menggunakan misalkan toko kripto ya, berarti sahabatku ini sudah termasuk membayar pajak negara, membantu pembangunan negara Indonesia. Luar biasa Anda yang menggunakan transaksi kripto yang terregulasi resmi loh ya. Adanya aturan pajak ini dapat memberikan efek positif terhadap kepastian bagi investor dan pelaku industri kripto di Indonesia. Kami berharap potensi penerimaan yang besar dari aset kripto dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, benar kan? Jadi karena yang sangat dahsyatnya pajak kripto ini kemungkinan akan membantu pembangunan di Indonesia dan juga mungkin untuk membantu masyarakat seperti bantuan-bantuan bencana alam ataupun mungkin ada rakyat miskin dibantu kemungkinan dari pajak yang sebagian besarnya juga pajak dari kripto sahabatku, enggak hanya dari cukai rokok, enggak hanya dari lain-lainnya, tetapi kripto juga itu berpotensi memberikan pajak yang sangat luar biasa. Selama penerapan PMK 68 hingga Desember 2022, toko kripto telah menyetorkan pajak transaksi kripto para penggunanya sebesar lebih dari 120 miliar ke Direktorat Jenderal Pajak. Wah, ngeri, mantap sahabatku ya. Jadi selama hingga Desember 2022 kemarin itu TKO sudah menyetorkan 120 miliar. Luar biasa. Tercatat hingga saat ini pengguna toko kripto telah mencapai lebih dari 2,9 juta pengguna dengan volume perdagangan mencapai 138 triliun rupiah perputarannya sahabatku ya. Dalam perdagangan pengguna di Indonesia di TKO itu sekitar 2,9 juta pengguna itu sudah mencapai 138 triliun rupiah untuk perputaran perdagangan. Wah, mantap. Sahabatku, sekian dulu informasi dari toko kripto terbaru tentang pajak yang Anda berikan kepada negara dan sumbangsikan kepada negara bagi Anda yang terdaftar di toko kripto. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman. Kita kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku.